Oke, aku mulai ya buat kelas pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat teman-teman yang udah join pagi hari ini. Terus juga bisa diingetin teman-temannya yang belum join buat join ya. Oke, buat kelas kali ini kita bakal bahas tentang perception classification. Ini belum? Apa sih? Udah kelihatan belum share screen-nya? Kelihatan, Mbak. Oke, jadi apa itu perceptron classification? Jadi si perceptron classification itu salah satu metode yang ada di neural network. Kan kalau neural network itu dia itu sekumpulan algoritma yang dirancang untuk mengenali pola data. Jadi si neural network ini tuh terinspirasi dari saraf yang ada di manusia dan dia tuh niru cara kerjanya dalam mengirim pesan satu sama lain. Ini di sini ada ini gambar saraf kita dan ini tuh gambaran dari si neural network itu. Jadi kalau dendrit di sini kalau di saraf kan dendrit itu gunanya buat nerima sinyal dari lingkungan sekitar. Nah, kalau di neural network itu dendrit itu sama dengan input. Jadi input kan masukan. Jadi dia yang ya input lah intinya gitu. Terus buat nukleus atau inti sel dia tuh kalau di neural network itu sama kayak node. Jadi dia tuh buat ngintegrasiin sinyal yang didapatkan dari lingkungan sekitar. Terus buat sinapsis ini tuh jembatan antara dua neutron untuk mengirim sinyal. Kalau di neural network, dia itu dilambangkan dengan wake. Terus buat akson ini tuh output dari suatu respon gitu. Kalau di saraf dan kalau di neural network itu output dari prosesnya itu. Terus si perception itu apa? Susah. Perceptron. Nah, jadi kalau si perceptron ini itu salah satu algoritma neural network yang dia itu terdiri dari satu lapisan node aja. Ini. Dan hanya memahami hubungan linear antara data input dan output yang disediakan. Jadi ini tuh cuman bisa buat yang sederhana. Jadi cuman bisa si input sama outputnya itu dilihatnya dari hyperlink. Jadi cuman satu arah aja gitu. Jadi dia itu termasuk ke algoritma supervised learning. Kalau misal ada yang dapat ini buat tugas akhirnya, jadi ininya datasetnya harus ada targetnya. Nah, buat perceptron sendiri ini itu jenisnya ada dua, ada single layer perceptron, ada multi layer perceptron. Kalau yang single layer tuh contohnya kayak gini, jadi dia tuh lapisan nodenya tuh cuman satu yang nerima inputan. Sedangkan kalau multi layer itu lapisannya tuh ada banyak, ada input, ada hidden layer, ada output. Gambarannya si multi layer tuh kayak gini. Itu tadi. Ini kalau simple layer tuh kayak gini ya udah cuma input terus weight terus output gitu. Sedangkan kalau yang multi layer tuh ada input, ada hidden layernya, ada outputnya. Hidden layernya ini ngapain? Hidden layernya tuh buat ngeproses lebih lanjut lagi gitu. Jadi kalau misal yang sederhana itu pakai single layer aja bisa, tapi kalau misal datanya lebih kompleks, dia pakainya yang multi layer gitu. Terus, nah ini tuh strukturnya perceptron. Jadi yang pertama itu ada input.
ini inputnya, jadi dia itu ya inputan, bisa berupa angka yang buat mewakili setiap fiturnya. Biasanya buat targetnya itu diwakili oleh angka 0 dan angka 1. Jadi dia tuh biner tuh. Terus bobot atau weight ini tuh informasi masukan memiliki weight yang menentukan signifikansinya saat merumuskan prediksi. Bobotnya itu berupa angka numerik dan diinisialisasi ke 0 atau nilai acak yang kecil. Jadi ini bobotnya tuh buat memprediksi inputnya itu nanti bernilai berapa, terus dimasukin ke sini, nanti muncul outputnya gitu. Terus kalau nilai bobotnya ini tuh nanti bakal kita tentuin sendiri nilai bobotnya. Caranya gimana? Biasanya tuh pada umumnya nilai bobot itu range-nya antara 0 sampai 1. Yang sering dipakai itu 0, tapi bisa pakai metode coba-coba ya. Jadi bobotnya itu misalnya kalau 0 nanti akurasinya berapa, kalau misalnya 0,1, 0,2 si bobotnya ini ntar akurasinya lebih bagus apa lebih jelek, itu semua pakai coba-coba. Oke, terus ada output ya. Output itu hasil dari prediksinya yang udah diproses. Terus ada fungsi aktivasi, ini tuh fungsi aktivasi. Ini digunakan untuk menghasilkan output pada perseptron. Jika jumlah tertimbang sigma W kali X melebihi ambang batas yang ditetapkan, fungsi aktivasi mengeluarkan output 1 atau kelas positif. Jika jumlah tertimbang kurang dari ambang batas, output akan menjadi 0, kelas negatif. Nah, kalau si fungsi aktivasi ini tuh kasarannya dia kayak rules, kayak aturannya gitu. Misal, kalau hasilnya ini hasil si X1 dikali 0,3 itu kurang dari 0,4, maka dia akan masuk ke kelas 1. Terus kalau misalnya si X1 kali 0,3 ini kurang dari 0,4, maka dia akan kelas 0. Kalau lebih dari 0,4 kelas 1, kalau kurang dari 0,4 kelas 0. Intinya gitu. Terus fungsi aktivasi ini tuh jenisnya ada banyak, ada berbagai macam jenis fungsi aktivasi. Ini aku cari-cari nih. Nah, ini tuh beberapa contoh jenis fungsi aktivasi. Ada sigmoid, ada tan, ada ReLU, ada leaky ReLU, ada max out, ada ELU. Nah, ini gimana cara nentuinnya kita harus pakai fungsi aktivasi yang mana? Nah, ini tuh biasanya yang sering dipakai itu yang sigmoid. Tapi tidak menutup kemungkinan, tergantung sama datasetnya. Tergantung apa yang kita butuhkan itu yang kita butuhkan itu apa yang buat klasifikasinya. Itu bisa jadi buat standar penentuan mau pakai fungsi aktivasi yang mana. Soalnya setiap fungsi aktivasi itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Tuh, jadi misal nih, kalau yang sigmoid kan ya udah 0 sama 1. Tapi kalau yang tan ini ada min 1, 0 sama 1. Jadi kalau misal outputnya min 1 berarti masuk kelas yang mana? Kalau 0 itu nanti gimana kondisinya? Kalau 1 bakal masuk ke kelas yang 1 gitu. Dan begitu juga buat fungsi aktivasi lainnya. Jadi nanti kalau misalnya dapat dataset, dilihat dulu targetnya tuh yang mau kita pengen tuh kayak mana gitu, baru bisa ditentuin fungsi aktivasinya. Tuh, terus training. Nah, kalau training ya biasalah seperti machine learning pada umumnya, dia perlu di training biar akurasi prediksinya itu lebih baik. Tuh, terus learning rate ini buat ngontrol seberapa besar bobot diperbarui selama training. Jadi ini buat milih learning rate itu sangat penting karena dia itu yang menentukan si model ini belajarnya kayak gimana gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Satu, dua, tiga. Oke, karena nggak ada, aku lanjut.
Ini cara kerjanya si perseptron. Jadi yang pertama itu inisialisasi. Apa aja yang diinisialisasi? Jadi yang diinisialisasi tuh weight-nya, bobotnya. Kayak aku tadi bilang sebelumnya bisa kasih range 0 sampai 1. Terus prediksi. Prediksi ini tuh buat ngitung total bobot sama inputnya. Kayak yang tadi di sini, ini tuh cara ngeprediksinya kayak dicari X1-nya dikali sama 0,3, X2-nya kali 0,3, X3-nya kali 0,3. Tuh, terus habis itu hasil perkalian tadi dijumlahin, jumlah perkalian. Intinya ini kaliin, terus dijumlah hasilnya. Itu dimasukin ke fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi biar ketemu outputnya. Terus karena ini kan supervised learning, udah ada targetnya. Jadi nanti si fungsi aktivasi ini ngeluarin dia itu masuk ke kelas yang mana. Nah, misal nih, setelah pas hasil trainingnya itu fungsi aktivasinya dia tuh nggak sama target yang udah ditentuin di awal gitu. Misal harusnya si X1 ini itu targetnya dia masuk ke kelas 1 misal. Jangan di kelas 0 misal. Tapi ternyata setelah diproses, di dalam modeling dia ternyata masuknya ke kelas 1 gitu kan, beda sama targetnya. Sedangkan kalau klasifikasi kan harus sama targetnya pas training. Jadi dia itu harus diperbarui weight-nya. Jadi dia bakal udah sampai sini nih fungsi aktivasi, oh ternyata salah, diperbarui weight-nya, terus ngulang lagi, ke prediksi lagi. Gimana cara perbarui weight-nya? Nah, dia itu cara ngeperbarunya itu inputnya, input X1-nya ini dikaliin sama targetnya. Nah, dia itu bakal jadi weight 1. Misal X1-nya 0, weight 1, jangan deh, weight X1-nya itu 1, inputnya 1. Jadi 1 kali 1. Jadi weight-nya yang baru tuh 1. Kayak gitu. Terus ini bakal diulangi terus sampai dia dapet hasil yang optimal, hasil yang bener gitulah. Terus biasanya satu set dataset itu bisa diulangi berkali-kali. Misal nih datasetnya ada berapa ya? 10 row misal. Nah, itu 10 row ini di modeling udah sampai row ke 10, nanti tuh dia bisa ngulang lagi si row satunya di klasifikasinya lagi diklasifikasinya lagi. Nah, itu buat berapa kali dia bakal ngulangi itu namanya epoch. Jadi dia bakal terus belajar, kasarannya dia bakal belajar berapa kali. Nah, itu epoch. Dia ngulang terus. Gitu. Terus ini tuh contoh perseptron. Jadi ini misal nih X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, X3-nya sama dengan 0 gitu. Ini row pertama. Itu targetnya 1, terus X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 1. Itu yang row kedua. Terus X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 0. Itu row ketiga dengan targetnya itu 1, 1 sama 0. Nah, itu yang perlu kita inisialisasi ini tuh si ini weight-nya. Weight-nya berapa itu perlu kita tentuin di awal. Terus kalau sigmoidnya ini kan kalau di sini contohnya kita pakai fungsi aktivasi sigmoid ya. Itu nanti kita masukin fungsi sigmoidnya terus ketemu si 0,4 ini. Terus stepnya dia ngitungnya per row-nya gitu. Jadi dihitung row pertama, X1-nya dikaliin sama W1, X2 kaliin sama W2, X3-nya dikaliin sama W3, terus dijumlahin semua, terus ketemu 0,6. Nah, ini kan buat fungsi aktivasinya, aturannya berarti kalau udah ketemu 0,4, berarti lebih dari 0,4 itu masuk ke kelas 1, sedangkan kalau kurang dari 0,4 dia masuk ke kelas 0 gitu. Jadi karena ini 0,6, dia masuk ke kelas 1, terus targetnya juga 1, berarti udah benar gitu. Tapi misal kalau udah dihitung kayak gini, udah ketemu fungsi sigmoidnya,
fungsi aktivasinya itu segini ya 0,4, tapi ternyata hasil klasifikasinya salah, nggak sesuai sama target, itu nanti terus bakal ngitung si data keduanya dulu. Jadi satu set datasetnya itu diselesaiin dulu, habis itu baru diulang lagi gitu, sesuai sama jumlah epoch yang ditentuin di awal. Nanti di codingan bakal lebih jelas buat ininya. Terus kelebihannya si perseptron ini itu dia berfungsi baik dengan data masukan kecil dan besar, karena dia sederhana, dia cuman bisa ngerjain yang linear, output sama inputnya linear, jadi lebih cepat gitu. Jadi kalau misalnya datanya besar kan komputasinya lebih cepat juga karena dia sederhana. Terus ya ini sederhana dan mudah dipahami. Terus kalau multilayer itu dapat mengusahakan masalah linear yang lebih kompleks. Jadi misalnya jumlah inputan atau jumlah raw datanya tuh banyak banget. Itu better pakai yang multilayer aja, soalnya dia lebih efektif buat yang lebih datanya lebih banyak, lebih kompleks tuh pakai yang multilayer. Tapi kalau yang datanya biasa aja itu pakai yang single layer aja cukup. Gitu. Terus kalau kekurangannya sensitif terhadap data outlier. Karena dia kan pakai fungsi aktivasi ya. Kalau sigmoid kan bentuknya gini 0,1 gitu kan. Sedangkan kalau misalnya ada yang ada data yang melenceng gitu kan, otomatis si fungsi sigmoidnya ini perlu ngesesuaiin sama data yang ada. Jadi itu hasilnya tuh bakal nggak optimal kalau ada outliernya. Makanya sebelum modeling itu harus di cleansing dulu datanya, mulai dari missing value, terus outlier, terus dan segala macamnya tuh wajib hukumnya. Terus dia tidak bisa misalkan data yang non-linear, jelas. Terus sensitif terhadap pemilihan bobot awal. Jadi buat penentuan weight yang awal tadi itu harus hati-hati karena itu dia bakal mempengaruhi ke dia bakal berapa kali ngulangnya gitu. Soalnya kan kalau misal kalau misal weight-nya ini pakai ini aja deh. Kalau misal weight-nya ini tuh tepat, dia itu ngulangnya nggak banyak. Tapi kalau misalnya inisialisasi weight-nya itu salah, dia bakal kayak ini kelasnya salah, ntar dia ngulang terus. Jadi bakal makin lama komputasinya karena gara-gara weight-nya itu tentunya salah. Gitu. Terus yaudah itu aja sih buat materinya. Nah di sini coding ada yang mau ditanyain nggak sebelum pindah ke coding? Kalau udah paham boleh reaction jempol. Beneran. Langsung ke coding nih ya berarti ya. Oke, karena nggak ada yang nanya, aku kasihin ke Ren. Oke, thank you bro. Suaraku kedengaran? Dengan jelas? Masuk, Mbak. Oke, thank you. Kita masuk ke codingan. Nah, buat teman-teman yang mau nyoba sekalian hands-on ke codingannya, bisa dibuka collab-nya. Ini codingnya bisa ditemukan di modul ya. Modulnya ada di G-Drive. Oke, karena tadi kita udah bahas materi tentang perceptron classification, kita langsung nyoba ngoding. Di materi tadi kan udah dijelasin buat prosesnya itu dia menginisialisasi dulu, prediksi, fungsi aktivasi, terus memperbarui weight. Di sini kita nggak pakai kayak library kayak biasanya, kita coba membedahnya secara manual ya codingnya. Buat teman-teman yang mau ada referensi bacaan juga bisa
Nanti cek di link ini ya. Di sini udah lengkap dari sejarahnya sampai pengaplikasiannya. Oke, kita mulai. Awalnya kita perlu import si library NumPy. Di sini karena kita bikin codingnya manual, jadi kita perlu untuk library yang mengolah numerik. Oh, ada yang raise hand? Oke. Oke, aku lanjut. Nah, di sini untuk bikin si modelnya kita butuh bikin kelas dulu. Di sini kita bikin kelas namanya Perceptron. Di kelas ini kita bakal bikin metode-metode yang akan digunakan selama berjalannya model si Perceptron. Yang pertama kita akan buat metode di sini yang pertama ya. Metode yang digunakan untuk menginisialisasi variabel atau konstruktor yang dipanggil saat kelas Perceptron nanti dibuat, di mana variabel-variabel itu nantinya bisa diakses secara global pada keseluruhan kelas. Nah, fungsinya itu yang definite self ini. Sementara untuk setiap variabel inputnya itu diinisialisasi yang ada di dalam kelas akan ditulis dalam bentuk self.input. Jadi variabel yang mau kita setting itu apa aja. Di sini kita bakal pakai ada weight, bias, sama learning rate, sama epochnya. Nah, untuk self.weight di sini kita akan menginisialisasi bobot awal. Dengan nilainya ini kita kasih 0. Biar dia itu mulainya dari yang awal dulu. Jadi defaultnya dikasih 0. Sejumlah sesuai dengan input size yang akan dimasukkan ketika kita nge-training datanya. Nah, bobot ini nantinya akan diperbarui selama proses pelatihan. Jadi, tadi kan ada memperbarui weight ya. Kalau ada kesalahan, dan nanti disimpannya di variabel ini. Terus yang kedua ada self.bias. Itu kita inisialisasi variabel bias secara acak, ya pakai random, dengan menggunakan distribusi normal. Nah, yang ini .run_dn. Nah, ini distribusinya jenis distribusi Gaussian dengan rata-rata 0 dan varian 1. Nah, untuk metode pengacakannya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan modelnya juga, jadi bebas. Di sini kita pakai yang distribusi normal. Nah, bias ini fungsinya untuk mengantisipasi jika inputnya itu 0 nanti di waktu diprediksi. Nah, selanjutnya di sini ada self.learning rate. Jadi di sini kita atur seberapa kecepatan laju pembelajaran dari Perceptron. Jadi learning rate dari Perceptronnya. Nah, parameter ini nanti digunakan untuk menentukan seberapa cepat atau lambat si Perceptron ini akan belajar dari kesalahan waktu dia ngeprediksi si datanya sesuai dengan labelnya atau enggak itu. Nah, di sini kita setting untuk learning rate-nya itu ambil 0,01. Nah, selanjutnya kita setting juga untuk iterasinya atau epoch ya. Itu dilakukan jumlah iterasi yang akan dilakukan selama proses pelatihan epochnya. Nah, itu kita setting di sini ada 100 kali iterasi. Nah, kalau udah ini inisialisasinya, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses prediksi. Nah, di sini kita bakal pakai beberapa variabel. Ini nggak kekecilan kan ya anunya, gambarnya, atau kurang besar kodenya? Aku baru sadar, belum tak besarin. Udah jelas apa belum kelihatannya di layar? Udah jelas, Mbak. Oke. Oke, tadi ya pakai variabelnya itu kita ada self sama input. Self-nya ini nanti dia bakal akses variabel global yang udah kita bikin di awal. Terus di sini kita coba cari nilai summation-nya dulu.
dengan menghitung hasil dari dot product antara input dan juga bobotnya. Lalu kita tambahkan dengan bias. Nah, perhitungan dot product sendiri itu perkalian titik antara dua vektor dengan mengalihkan setiap elemen yang sesuai dari vektornya si input dan si bobot. Nah, kemudian kita jumlahkan hasilnya. Itu untuk definisi dot product-nya ya. Karena kita nggak bikin yang langsung yang manual, kita pakai langsung dari yang nampainya. Lalu kita kembalikan hasilnya. Jadi jika nilai summation-nya ini dari hasil perhitungan hasil ya dot product tadi ditambah bias itu sama dengan 1, lebih dari 0, maka hasilnya itu 1. Nah, begitupun sebaliknya, jika hasilnya itu kurang dari 0, maka hasilnya akan dibalikkan itu 0. Lalu kita setelah diprediksi, kita coba langsung bikin fungsi untuk training datanya. Di sini kita bakal bikin metode untuk melatih si perseptronnya. Kali ini kita gunain variabel self-nya lagi, kemudian training inputs. Jadi nanti sebelum kita menguji model, kita bakal melakukan training data dulu. Bakal ada inputan berupa data training yang bakal kita latih gitu. Dan sekalian sama labelnya. Label dari training datanya. Nah, terus kita bikin iterasi sebanyak jumlah epochs-nya yang telah ditentukan tadi. Di mana setiap melakukan iterasi nantinya akan melalui setiap sampel data pelatihan, training input, dan label yang sesuai. Lalu kita prediksi dulu output dari inputan pakai metode predict tadi yang udah kita bikin di sini. Terus kita perbarui bobotnya di self.weight ini dengan berdasarkan perbedaan antara label dengan hasil prediksinya. Kemudian dikalikan dengan learning rate, lalu dikalikan dengan input. Nah, begitu juga untuk bias, kita perbarui dengan berdasarkan perbedaan antara label yang diharapkan dan diprediksi, kemudian dikalikan dengan laju pembelajarannya atau learning rate. Dan ini akan diperbarui terus ya, misal ketika dia itu tidak bisa memprediksi si labelnya itu dengan benar. Nah, ini buat yang 2 ini itu adalah proses dari si yang terakhir, perbarui weight. Sampai dia ketemu hasil yang benar. Nah, sekarang kita coba implementasiin aja ke dataset sederhana ya. Di sini ada array 2 dimensi yang berisi 4 array 1 dimensi yang masing-masing memuat kombinasi 2 bilangan biner. Itu ada 0,0, 0,1, 1,0, sama 1, dan 1. Nah, array ini nantinya akan menjadi training datanya. Lalu untuk labelnya ada array 1 dimensi di sini yang berisi 4 angka biner yaitu 0, 0, 0, dan 1. Nah, label ini kita buat agar modelnya mempelajari fungsi logika N. Jadi untuk perseptron ini dia gandengannya sama fungsi logika. Jadi tergantung kita nyetingnya dia belajar logika apa gitu. Nah, jadi misal di kombinasi yang pertama ini ada 0,0 kan ya. Yang mana inputannya kan keduanya bernilai 0. Nah, untuk di fungsi logika N, itu kalau inputannya bernilai keduanya adalah 0, maka labelnya akan maka hasilnya akan 0. Jadi di sini labelnya diberi angka 0. Misal kalau 0 itu misal di pelajaran 5 kayaknya di waktu awal itu, misal salah dengan salah kan hasilnya salah. Kalau salah dengan benar, dia hasilnya kalau pakai logika N dia akan jawab hasilnya salah. Dan kalau benar dengan benar, maka dia hasilnya benar.
Nah, kayak gitu. Jadi di sini data training dan labelnya itu berpasangan sesuai urutan. Buat yang 0,0 itu labelnya 0, 0,1 labelnya 0, 1,0 labelnya 0, 1,1 labelnya 1. Nah, lalu kita bikin si objek perseptronnya dulu dengan input size-nya itu 2. Jadi kita bikin data trainingnya dulu lah ya di sini. Terus kita training datanya dengan label yang udah dibuat tadi. Label variabel yang udah dibuat tadi untuk parameternya. Jadi training data dan labelnya. Kita bakal jalanin fungsi yang ini. Tadi belum di-run ya. Oke, kita jalanin ini. Oke, terus kita coba uji coba modelnya. Nah, misal di sini ada kita coba pakai array sederhana juga di variabel test data di sini ada array 2 dimensi yang isinya sama sih, sama kayak training datanya. Kita coba cek apakah dia akan menghasilkan label yang sama atau enggak. Nah, di sini kita buat perulangan, jadi untuk setiap inputan di variabel test data akan diprediksi dengan metode predict perceptron, kemudian disimpan sebagai nilai prediction. Nah, selanjutnya kita cetak hasilnya untuk setiap inputannya. Nah, di sini oke. Di sini bisa kelihatan ya kalau dia itu mempelajari fungsi logika N dari setiap kombinasi input biner. Jadi maka hasil prediksinya itu juga akan sama dengan logika N bekerja. Cuma di sini ternyata dia tidak bisa memprediksi yang ini ya. Seharusnya kan ini kalau fungsi logika N, ya hasilnya bakal 0. Ya. Coba kita run lagi sih. Kemarin soalnya bisa. Iya, nggak bisa ya? Oh, bisa nih. Kok gitu ya? Ya, emang kadang ada kesalahan error ya. Ada kesalahan di sananya. Ya, yang benar kayak gini ya hasilnya. Jadi, karena kita nge-trainnya dia pakai logika N, seharusnya waktu kita nge-testing juga harus mengimplementasikan logika N itu. Jadi misal ketika kedua inputannya 0, maka hasilnya pun 0. Kalau ketika inputannya 0 dan 1, meskipun itu dia termasuk inputan pertama atau kedua, dia akan menghasilkan sama-sama 0. Kalau kedua inputannya adalah 1, maka hasilnya juga 1. Nah, mungkin buat pembanding di sini aku juga ada penerapan untuk fungsi logika OR, di mana kalau OR itu jika keduanya adalah 0, maka hasilnya 0. Sementara jika salah satu dari keduanya atau keduanya bernilai 1, itu akan menghasilkan angka 1 atau benar. Kita run dulu. Nah, dia ternyata agak pusing gitu ya. Ya, agak pusing dikit kayaknya ya codingannya. Jadi waktu 1-0 itu 1, 0-1 dia akan hasilnya outputnya 1. Kemudian ketika keduanya ada 0-0 itu hasilnya akan berubah menjadi 0 ya. Kalau 1-1 outputnya 1. Jadi hasil ini akan bergantung dengan data training dan label apa yang kita berikan ke model, karena keduanya akan menjadi model dasar ya tentang fungsi logika apa yang dipelajari oleh si model. Nah, buat misal variasinya itu sebenarnya ada banyak untuk logika fungsi logikanya. Di sini bisa disesuaikan aja dengan datasetnya dan tujuan dari penelitiannya nanti. Misal
ada dari teman-teman yang pakai single layer perceptron ya untuk tugas akhirnya. Nah, di sini ada and, none, or, nor, not, XOR, dan XNOT. Nah, untuk perhitungan matematikanya sih kayak gini ya. Nanti bisa dibaca-baca juga. Nanti aku sertain di codingannya untuk linknya. Nah, sebenarnya si Perceptron ini juga ada library-nya sih di sklearn. Nah, ini versi instannya ya. Cuma kalau di sini kan kita nggak tahu prosesnya itu kayak gimana sih. Soalnya dia namanya cuma Perceptron doang. Ya kayak kita bikin pemodelan kayak biasanya manggil namanya aja gitu. Ini nggak tahu prosesnya di dalamnya itu ngitung apa, step-stepnya bagaimana, gitu. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa tahu tentang gimana sih dia mengimplementasikan si prosesnya asli ke dalam codingannya, gitu. Karena nanti biasanya kalau dari tahun sebelumnya ya, tahun di atasku itu malah mereka disuruh hitung manual meskipun datasetnya ada ribuan gitu ya. Itu ngitungnya manual pakai Excel gitu. Untuk menerapkan si logikanya dan untuk codingannya pun misal mau pakai codingan mereka harus ngitung yang manual kayak gini. Nggak boleh pakai library. Cuma sekarang udah boleh sih pakai library. Jadi nanti misal ditanyain setidaknya kita bisa tahu nih proses apa sih yang dijalanin di dalam fungsi metode yang kita pakai itu. Pasti ditanyain soalnya gitu sih. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak tentang perceptron classification atau masih ada yang kurang jelas? Atau aku mungkin kecepatan nih? Oke, Eva, mau tanya apa, Pak? Ini Mbak izin tanya, yang kemarin waktu TM ini jelaskan kalau ketika perseptron itu melakukan iterasi, dia akan berhenti kalau jumlah week-nya itu udah sama gitu. Nah, tapi di codingan ini kan ada epoch ya Mbak. Nah, epoch-nya itu udah didefinisikan 100. Nah, itu misalkan ketika iterasinya 100 belum, week-nya belum sama, itu gimana Mbak? Ketika iterasinya 100 tapi week-nya belum sama. Aku belum nemuin kasus kayak gitu sih. Cuma seharusnya sih itu berarti nanti ngurangi kayak itu tadi loh. Kelihatan nggak yang error di sini tadi? Jadi ngurangi akurasinya gitu. Jadi tetap kayak ya mode klasifikasi biasanya kan ada yang salah mengklasifikasikan, ada yang benar. Nah, itu nanti ngaruhnya di skor akurasinya. Itu sih. Tapi pengalamanku kayaknya belum pernah ada ya kayak gitu. Jadi mungkin ngaruhnya di itunya, akurasinya. Kalau misal memang kurang memuaskan, dirasa kurang memuaskan, epoxnya bisa ditambah juga nggak apa-apa. Misal hasilnya lebih bagus, berarti butuh iterasi yang lebih banyak. Gitu. Oh, berarti ngaruhnya di epoch-nya itu ya Mbak. Makasih Mbak. Oke. Oh, ini ada tambahan nih. Jadi kalau algoritma perceptron itu berhenti atau konvergen ketika model udah mencapai batas iterasi yang ditentukan atau ketika tidak ada lagi kesalahan yang dapat diperbaiki pada data pelatihan. Nah, ini berarti bahwa model sudah mempelajari pola dengan baik dan tidak ada lagi pembaruan yang signifikan terjadi pada bobotnya. Terus juga dia itu akan berhenti ketika tercapai toleransi kesalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi meskipun kalau berarti datanya itu sangat raw banget ya. Misal kalau sampai epoch 100 belum sesuai gitu. Soalnya kan kalau dari sini sih
dia bakal berhenti meskipun epoknya belum sampai 100, kalau udah sesuai dia berhenti sih. Tambahin tadi ya Pak ya. Jadi Ya, Mbak, makasih. oke, dari yang lain ada yang mau ditanyain? Kalau udah jelas, kalau udah jelas boleh kasih jempol. Ih, 1 orang doang nih, 2 orang doang nih. Dari 52 yang 2 doang nih. 4, oke. Yang lain udah paham ya? Kalau misal kecepatan atau mau diulangi juga boleh. Ya aku ulangi dari awal. Oke, kayaknya sih udah jelas ya. Buat yang dapat metode ini semangat ya, dipelajari juga ininya, logika codingannya. Gitu. Oke, kalau gitu kalau udah jelas aku kembaliin ke Apro buat dapur WordPress. Oke, makasih Ren. Kalau udah selesai materi berarti tugas. Pasti tidak sabar ya kan? Buat tugasnya gampang buat minggu ini cuman satu soal ya, cuman ulangi ya apa yang udah tadi dijelasin pakai datasetnya Wine sama Breeze Cancer. Terus pakai perbandingan 0,2, 0,3 sama 0,4 buat trainingnya, terus juga cari akurasinya. Terus buat deadline-nya Kamis depan tanggal 9 jam 23.09 link pengumpulannya ini. Terus kalau mau lihat modul sama LKM-nya di link situ ada, di drive juga udah ada. Terus buat tugas ini nggak usah bikin video buat tugas kali ini karena harapannya dengan nggak ada video ini buat teman-teman yang belum di ACC judulnya sama aspraknya itu bisa cepet dikejar ya, soalnya maksimal tanggal 10 judul itu udah harus fix, udah ACC semua. Jadi buat yang belum di ACC bisa lebih aktif, kalau mau lebih cepat bisa chat langsung ke aspraknya. Terus jangan lupa buat join grup asistensi aspraknya masing-masing. Buat link grupnya itu udah ada di sini. Di ketentuan di sheet yang ketentuan TA itu di sheet pertama di lembar pertama itu udah ada nomornya, udah ada grupnya. Tinggal kalau misalnya udah nulis nih di spreadsheetnya tapi kok lama nggak dibalas-balas, langsung WA aja nggak apa-apa biar cepet gitu. DL apa nih yang Sabtu nih? DL LKM tah? Kan udah nggak ada videonya. Kan udah nggak ada video. Soalnya mek 1. Ya kan karena cuti bersama. Kan jadinya free. Gak ada kelas. Bisa ngerjain dong. Oke, ada lagi nggak? Gak ada ya, gak ada. Kalau nggak ada lanjut absen nih. Oke, lanjut absen seperti biasa. Linknya tuh dikirim di chat. Kasih waktu 15 menit dari sekarang.